Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral, 3 profesor yang menjadi saksi ahli dalam sidang sengketa pemilihan Bupati Kabupaten Mandailing Natal di Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah Profesor Dr. I. Gede Panca Astawa, SH.MH. Lalu yang kedua, Profesor Zainal Arifin Mokhtar. Dan yang ketiga adalah Profesor Aswanto. Mari kita kulik pendapat-pendapat ketiga profesor dalam sidang MK yang dilaksanakan tanggal 13 Februari 2022. Yang pertama, Profesor I. Gede Panca berpendapat bahwa pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 daftar kekayaan pribadi katanya yang disebutkan. Berbeda dengan LHKPN yang disebutkan dalam peraturan KPU. Padahal kan sebenarnya yang dimaksud dalam peraturan KPU, LHKPN itu adalah laporan harta kekayaan pribadi yang tentu kanalnya atau jalur melaporkannya melalui KPK. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak mempermasalahkan itu hanya sebatas surat edaran KPK yang berlakunya secara internal, Padahal surat edaran KPK tersebut nyata-nyata terang benderang di awalnya, di pembukanya disebutkan kepada yang terhormat Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, kemudian Ketua KPU Provinsi Kabupaten Kota, kemudian Komisi Independen Pengawas Pemilu di Aceh, dan calon gubernur dan wakil gubernur, kemudian calon bupati dan wakil bupati, juga calon wali kota dan wakil wali kota. Meskipun itu surat edaran, tapi jelas sasarannya adalah penyelenggara pemilu, pengawas pemilu. Jadi saya pikir Bapak salah benar dalam menafsirkan SE yang Bapak sebutkan. Kemudian yang kedua yang ingin saya komentari, Profesor Zainal Arifin Mokhtar menyatakan bahwa LHKPN itu 2 jenis. Ya, betul, mungkin maksudnya 2 jenis. Yang satu adalah LHKPN khusus, tentu diperuntukkan bagi calon kepala daerah yang bukan pejabat yang masih sedang menjabat. Kemudian LHKPN periodik itu dikhususkan pada pejabat atau calon kepala daerah yang sedang menjabat, misalnya anggota DPR atau juga PNS dan lain sebagainya. Itu dengan LHKPN periodik. Jadi bukan hanya masalah format. Bapak menyampaikan itu hanya persoalan format. Bukan format sebenarnya, jenis atau cara melaporkan dibedakan. Yang khusus di sini belum punya akun, atau dulunya punya akun tapi karena pensiun maka akunnya tidak aktif lagi. Berbeda dengan yang periodik. Jadi esensinya bukan formatnya Bapak, melainkan tentu berbeda harta kekayaan seseorang tahun 2021 dengan tahun 2024. Filosofinya di sana. Nggak mungkin harta kekayaan seseorang tetap sama. Bisa saja sih sama, tetapi bisa bertambah atau bisa berkurang. Titik poin pentingnya di sana Bapak. Bukan masalah format. Ada format A, format B. Bukan itu Bapak. Tetapi esensi kekayaan yang dilaporkan pasti tidak sama tahun 2021 dan 2024. Jadi itu yang menjadi titik poin. Saya koreksi Bapak, bukan masalah format. Kemudian yang ketiga, untuk Profesor Aswanto menyebutkan LHKPN itu hanya wajib bagi penyelenggara negara, bukan pada calon. Coba Bapak cek pada contoh yang dikirimkan oleh KPK, halaman terakhir, di sana ada contoh tanda penerimaan LHKPN.
Di sana disebutkan bahwa ada tertulis di sana. Saya lampirkan dalam video ini. Calon pejabat negara. Ya, calon pejabat negara. Jadi bukan pejabat negara. Artinya sebelum dia terpilih pun sudah dilaporkan berapa kekayaannya. Agar nanti kalaupun dia menang, kekayaannya sudah tinggal meneruskan saja. Jadi tidak perlu lagi harus melaporkan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Bapak bilang itu hanya itu yang dilaporkan bukti terima LHKPN, ya memang buktinya saja. Tidak perlu kekayaannya dilaporkan ke KPU. Tidak perlu kekayaannya. Ibarat saya transfer uang ke Bapak, saya tidak perlu tunjukkan uangnya. Cukup bukti transfernya bahwa saya sudah kirim ke Bapak uang. Jadi bukan uangnya yang ditunjukkan. Bukan kekayaannya yang ditunjukkan, tapi peserta calon kepala daerah melaporkan bahwa ini loh harta kekayaan saya sudah diperiksa KPK karena sudah memenuhi syarat, maka keluarlah bukti tanda terima. Nah, tanda terima itulah yang dijadikan sebagai syarat oleh KPU. Bapak bertiga profesor-profesor hebat. Dalam hal lain saya kagum dengan pernyataan-pernyataan Bapak. Tapi dalam memberikan kesaksian untuk pilkada di kampung saya kira Bapak kurang jernih dalam menatap persoalan ini. Nah, artinya harusnya kita disumpah memberikan kesaksian, maka berilah kesaksian itu dengan profesional sesuai dengan bidang kita masing-masing. Mohon maaf Bapak Profesor bertiga, boleh didiskusikan ulang dengan yang lain terkait LHKPN. Perlu tidak batas tanggal akhir penyampaian? Berbeda enggak tahun 2021 dengan 2024? Coba ditanya dengan yang lain dulu. Dengan sekitar ditanya dulu. Atau orang KPK ditanya, apakah LHKPN 2021 sama saja dengan 2024? Ya tentu tidak sama. Karena yang satu ketika masih menjadi pejabat negara, yang satunya itu nanti peruntukan tahun berjalan sebagai calon kepala daerah. Itu saja. Sekali lagi mohon maaf untuk ketiga Bapak Profesor, bukan mengajari, tapi saya sebagai rakyat kecil yang tidak terlalu paham terkait ini melihat bahwa kesaksian Bapak bertiga kurang jernih dalam persoalan ini. Terima kasih. Mudah-mudahan masyarakat Mandailing Natal mendapatkan pencerahan dan sabar menunggu hasil persidangan MK tanggal 22 Februari besok. Apapun keputusannya, mudah-mudahan semua masyarakat bisa menerimanya dengan lapang dada. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semuanya.